jika ada gadium yang menyatakan bahwa Pak Anies itu sosok yang intoleran, bagi saya itu sangat mendiskreditkan ya, baik pribadinya beliau maupun juga saya. Tetapi di sisi lain ada nilai plus ketika sentimen itu terjadi, maka di sisi lain banyak simpati ke Pak Anies. Dan kenapa kita harus milih Pak Anies? Ya, kenapa kita harus memilih Pak Anies? Pertanyaan menarik bagi saya. Kenapa harus Pak Anies? Kenapa harus Pak Anies? Pak Anies adalah pemimpin yang Selamat sore teman-teman, dimanapun kalian berada. Saat ini aku Hana Karistia Kusa sedang bersama kakak dari Indonesia Timur. Kita tanya-tanya kakak ini asalnya dari mana, terus kita ngobrol-ngobrol sama beliau soal keorganisasian dan soal pemilihan capres ke depannya gitu kali ya. Selamat sore kakak. Bung, ini sepertinya dari Indonesia Timur face-face-nya. Kakak dari mana? Saya dari Maluku, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke, jadi kakak namanya siapa? Boleh diceritain latar belakang berorganisasi mungkin ya? Atau sekarang kegiatannya apa? Boleh diceritain ke teman-teman yang nonton? Saya nama lengkapnya Franky Darwin. Franky Darwin. Saya sebelumnya di GMKI. GMKI. Nah, kemudian GMKI itu kepanjangannya apa, Bung? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke. Kalau program organisasinya dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, kemudian GAMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, dan saya sudah purna bakti. Purna bakti. Ya, meskipun sudah purna bakti, namun sebagai senior member dan juga kader GMKI tetap kita menjaga komunikasi yang baik di lintas senior maupun junior. Oke, mungkin masih memberikan support secara supporting system lah. Supporting system untuk adik-adiknya ya, Bung. Oke. Kalau sekarang kegiatannya apa nih, Bung? Maksudnya kegiatan berorganisasinya apa? Ya. Kan tadi sudah selesai di GMKI, berarti sekarang apa masih ada aktif di organisasi kah atau di komunitas kah gitu, Bung? Selain aktif di organisasi, saya juga backgroundnya sebagai entrepreneur. Kemudian saya punya komunitas dulu namanya Indonesian Youth Updates. Nah, adalah platform anak muda yang fokus pada isu-isu kepemudaan, kemudian pemberdayaan, dan isu-isu global atau international issues. Nah, dan saat ini saya ada dalam Berani Satu. Berani Satu. Jadi Berani Satu itu bersama Anies menuju Indonesia Satu. Bersama Anies menuju Indonesia Satu. Oke. Kalau jabatannya di Berani Satu tuh sebagai Sekretaris Jenderal di Berani Satu. Oke, Sekjen. DPP. Iya, DPP. Oh, oke. Berarti tadi sudah sempat disinggung backgroundnya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen. Lalu disinggung juga saat ini sedang aktif di Berani Satu. Berarti saya menyimpulkan abang ini pendukung Anies. Apa nggak takut dibilang kadrun, Bang? Karena saya pun juga sudah sering dapat cemooh itu gitu. Ada si kadrun gitu. Kalau abang sendiri takut nggak? Oke, ya agak flashback ketika 2014 sebelum Pak Anies menyatakan sikap politiknya menjadi capres. 2014 itu saya sudah mengidolakan beliau. Oke. Jadi pernah ada program namanya ASEAN Indonesia Kulturalism Nasional yang hostnya adalah Pak Setia Mulia saat itu. Pasmol itu mengundang 34 delegasi dari masing-masing provinsi. Waktu itu saya merepresentasi Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Nah, kenapa Sulawesi Utara, Bang? Sorry. Karena waktu itu saya kuliahnya di sana. Oh, oke. Sehingga saya mengikuti program itu hanya dengan tujuan untuk bertemu sang motivator, sang inspirator, yaitu Pak Anies. Oh, jadi udah dari 2014 mengidolakan Bapak Anies Baswedan karena mungkin tadi program ASEAN itu. Oke. Selain dari
program ICN itu ada hal lain nggak sih Bung yang membuat Bung suka dengan sosok ini gitu? Itu kan tadi flashback 2014 sampai ke 2023, ini kan waktu yang sangat panjang. Maksudnya ada lagi nggak hal-hal yang membuat Bung tetap nih suka sama Pak Anies? Jadi saya terinspirasi dengan sosok Pak Anies karena dia punya visi yang besar untuk bangsa dan negara, yaitu bagaimana mewujudkan Indonesia cerdas. Jadi kembali lagi ke generasi mudanya. Nah, saat itu sebagai mahasiswa saat itu kita pasti punya nilai idealisme yang tinggi. Sehingga kalau misalnya ada yang bertanya, loh kok kan kamu non Muslim, tapi kamu kok tertarik sama sosok Pak Anies? Karena mengenai pilihan politik itu kan itu hak, dan setiap orang punya hak demokratis dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga bagi saya pribadi, siapapun dia, ya setiap kita berhak memilih masing-masing siapapun dia. Dan saya memilih berdasarkan hati nurani dengan penilaian yang sangat objektif. Pak Anies sosok yang brilian menurut saya, dengan gagasan yang besar, dan bahkan ketika diberikan kepercayaan untuk memimpin DKI, Pak Anies sudah mewujudkannya. Dan boleh kita lihat secara kasat mata bahwa kepemimpinan Pak Anies bukan hanya melaksanakan program-program pemimpin pendahulu, tetapi juga mewujudkan mimpi pemimpin pendahulu. Baik, kita ambil contoh program MRT atau LRT itu kan sejak zamannya Pak Gubernur Sutioso, kemudian dilanjutkan oleh Pak Fauzibowo, bahkan ke Pak Jokowi dan Pak Dana. Itu diwujudkan oleh Pak Anies pimpinannya. Nah, kenapa saya harus bilang begitu? Karena ya boleh kita objektif mengatakannya bahwa dengan hadirnya moda transportasi yang disubsidi langsung oleh pemerintah, itu harganya murah, ramah, ya kan, dan terkoneksi, gitu. Integrasi secara baik. Dan bagi saya, setiap pemimpin punya karakteristik, setiap pemimpin punya visi dan gagasan yang besar. Ya. Dan Pak Anies adalah sosok pemimpin yang fenomena. Kenapa saya bilang fenomena? Karena dia mampu menyatukan segala perbedaan, mampu menyatukan semua perbedaan. Dan perlu saya tegaskan bahwa kalau kita bicara kebinekaan, kita bicara soal persatuan, maka Indonesia yang perlu kita syukuri itu kebinekaan itu adalah anugerah. Anugerah ya. Ya, tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kita menyatukan segala perbedaan, baik agama, golongan, etnis, maupun apapun perbedaannya, itu ketika kita bersatu, maka disitulah kekuatan kita. Itulah makna dari kebinekaan itu sendiri. Jadi udah banyak nih rembetannya ya. Dari program tadi ICN Indonesia Mengajar, terus ada bahas soal transportasi, lalu masuk ke keberagaman. Nah, kita ini sama-sama non Muslim. Lalu saya sering dengar nih Bang, Pak Anies itu dilabelkan sebagai tokoh yang intoleran. Tapi tadi sempat disinggung oleh Bung Franky bahwa Pak Anies ini mampu menyatukan seluruh perbedaan. Boleh dibantu klarifikasi soal intoleran itu, apakah benar Pak Anies itu seorang yang intoleran gitu, seperti yang orang-orang tuduhkan gitu ke beliau? Iya, boleh kita cek dan recheck, karena kalau kita berbicara harus based on data. Ada fakta yang memang tidak bisa terbantahkan ketika kepemimpinan Anies 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Jadi kalau orang berpikir bahwa Anies saya yang memilihnya, saya relawannya Anies, ketika dia jadi gubernur, otomatis dia yang akan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi faktanya enggak.
ketika Anies jadi gubernur, Anies adalah pemimpin warga DKI Jakarta, Iya. bukan pemimpin orang per orang atau Iya. kelompok tertentu. Mm-mm. Tidak seperti itu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, ketika Anies menjadi gubernur, ya, boleh dicek Mm-mm. bahwa berapa bantuan kepada gereja-gereja, Betul. berapa bantuan bagi masjid, pura, wihara. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau bilang Anies intoleran, ya boleh dicek. Karena Boleh kita dicek. bisa ya boleh dicek kepemimpinan beliau karena dia mempersatukan semuanya. Mm-mm. Jadi kalau saya pribadi, Pak Anies ada tokoh yang plural, sosok yang pluralis, kemudian pemimpin yang inklusif, pemimpin yang merangkul, dan juga pemimpin yang punya visi untuk perubahan ke depan. Iya. Oke. Tadi sempat juga Abang nyinggung soal Berani Satu. Ya. Tadi apa Bang? Bersama Anies. Bersama Anies menuju Indonesia Satu. Nah, berarti itu sebuah apa nih Bang? Simpul relawan kah atau organisasi apa nih Bang? Coba boleh diceritain soal Berani Satu sedikit. Jadi Berani Satu filosofinya adalah mewujudkan pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang punya gagasan dan ide besar. Kalau kita respect secara historikal, ketika zaman Pak Anies masih menjabat gubernur, Berani Satu sudah mendeklar untuk mengusung Pak Anies sebagai capres. Oke. Belum Pak. Dan Oke. kita adalah simpul relawan yang memberanikan diri pertama kali untuk Itu di tahun berapa Bang? dari tahun 2017 kita sudah 2017. Oke, berarti sudah sepakat sehati mendukung Pak Anies Pak dari Anies, 6 ya. tahun yang lalu ya. Oke, apa aja sih Bang yang udah dilakuin oleh Abang pribadi ataupun Berani Satu ini? ya. Maksudnya hal-hal konkret apa aja sih yang udah dilakuin? Oke. Boleh diceritain? Banyak program yang kita sudah lakukan. Bagaimana kita menyasar dukungan, lebih khusus segmentasinya itu milenial. Milenial. Apa milenial? Karena milenial itu mampu memperjuangkan perubahan. Kalau kita bicara tagline perubahan dan perbaikan, kita kembalikan kepada kaum milenial. Karena sosok milenial lah yang menantang atau men-challenge dirinya untuk mewujudkan perubahan itu sendiri. Dan sosok perubahan itu ada di Pak Anies. Nah, kenapa saya bilang ada di Pak Anies? Karena grand design, kemudian visinya dan juga program-programnya jauh lebih inklusif. Nah, apalagi ketika kita memberikan kesempatan, jika Tuhan berkehendak 2004 Pak Anies menjadi presiden, apa yang menjadi semangat atau spirit anak muda itu diakomodir untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu. Jadi kita kembalikan bagaimana melihat anak muda dari sisi keilmuannya, dari sisi karakteristiknya, ya itu bisa diwujudkan ketika kita punya pemimpin yang bisa merepresentasi apa yang menjadi keinginan kita. Oke. Menarik. Berani Satu memang sektornya milenial. Dan milenial ini yang kita tahu jumlah pemilihnya nih terbesar ya Bu, tahun 2023 dan mungkin di 2024 ini sekitar 63%. Artinya mungkin sekitar 100 juta lebih pemilih ini nanti di milenial. Nah, tadi flashback dikit, latar belakang Bung dari Maluku. Kira-kira gimana nih Bung pemilihan tentang Pak Anies di Maluku yang kita tahu sejarah dan bendera-bendera di sana warna apa nih? Boleh dibocorin sedikit ke kita? Siap. Sebagai anak asli atau putra asli Maluku, kita tetap menjunjung peradaban. Kita tetap menjaga tatanan sosial adat istiadat Maluku. Apalagi sebagai orang Timur, ya adat kesopanan, etika dalam berkomunikasi, tepas lira itu tetap terjaga. Nah, mengenai soal isu politik yang akhirnya
bisa menjadi senjata pamungkas juga bagi saya, menurut saya ya kembalilah ke keluarga gitu. Karena doktrin atau pemahaman yang dibangun dari keluarga itu yang menjadi nilai budaya atau kearifan lokal bagi kami. Kalau menentukan pilihan, ya itu harus kembali ke diri sendiri, bukan atas intervensi. Karena jika kita memilih berdasarkan intervensi atau keterpaksaan, maka terjadi polarisasi. Nah, sehingga adanya isu intoleran. Loh, kenapa lo pilih Anies? Karena dia tuh tokoh intoleran, tokoh radikal, atau bahasanya dia ada tokoh politik identitas. Boleh dicek. Nah, makanya kita kembali ke diri sendiri, kembali mempertanyakan apakah pilihan kita ini sudah tepat, gitu. Dengan visi pemimpin seperti ini, dengan profil pemimpin seperti ini, sehingga bagi saya lebih objektif, meskipun saya anak asli Maluku dan juga punya kekhasan atau karakteristik yang begitu kita jaga, baik secara komunikasi, sosialisasi, interaksi di keluarga maupun secara eksplisit di komunitas, masyarakat dan organisasi. Mau tidak mau kita tetap menjaga nilai tatanan adat dan budaya kita. Iya, sepakat. Tapi saya mau nanya-nanya lagi nih. Kalau di Maluku, apakah sudah nampak gitu pemilih Anies, apakah banyak atau apa signifikankah dengan tadi? Ya, ya bisa kita lihat lah, ini sebuah fenomena baru bahwa ketika sosok tertentu diusung menjadi capres dan bahkan direkomendasikan oleh partai politik, maka infrastruktur partai dan mesin partai bekerja efektif, sehingga tidak bisa kita pungkiri bahwa di Maluku tidak ada orang yang memilih Anies. Itu sangat subjektif kalau kita menilai seperti itu. Nah, namun secara eksplisit kita bisa melihat bahwa profiling sosok Pak Anies ini punya karakter yang tepat. Selama ia memimpin, ia adalah sosok yang sangat tenang, dan juga berkarisma. Nah, sehingga menurut saya sangat dialog rasanya ketika kita langsung mengklaim atau menjustifikasi bahwa Pak Anies adalah sosok yang intoleran atau sosok yang lebih memiliki yang lebih radikal. Tidak sama sekali seperti itu. Nah, sehingga saya juga mengembalikan semua itu kepada teman-teman khusus milenial, karena milenial mampu mewujudkan perubahan itu dari dirinya sendiri, karena dia berani menentukan pilihannya, berani mengambil sikap, dia lebih kreatif dan lebih inovatif. Entah apa penilaian orang terhadap milenial, namun bagi saya kecenderungan milenial untuk memilih sosok Pak Anies adalah pemimpin yang tepat untuk Indonesia 2024. Menurut saya. Oke, berarti mungkin kurang lebih sama penilaian banyak sedikitnya jumlah pemilih Pak Anies di Indonesia Timur gitu, karena di NTT juga diklaim Anies itu 0%, padahal tidak seperti itu gitu. Mungkin kalau yang banyak saya ketahui di lapangan itu pemilih-pemilih Pak Anies ini masih silent gitu, masih nggak enak, tapi 0% Anies di NTT itu tidak benar gitu. Kalau di tempat Bung sendiri di Maluku, kalau kita lihat dari statistik politik, kemudian hasil survei, ya, karena kita juga bisa mengklaim, gitu kan? Ya. Siapapun dia bisa mengklaim bahwa di daerah saya Anies bisa 0% atau Anies bisa 70% atau 100%. Nah, namun ya boleh kita secara real ya, pasti mereka sudah punya pilihan. Namun tadi seperti yang Kak Ana bilang bahwa ya mereka silent majority istilahnya. Jadi mungkin di momentum 2024 lah
pilihan itu akan digunakan baru pecah gongnya ya, baru ketahuan nih. Ternyata wah menang nih di sini. gitu. Iya. Oke, jadi tadi menyinggung dikit soal balik lagi soal intoleran. Ya. Bahwa Pak Anies itu tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Pak Anies sangat toleran, sangat plural. Ada lagi nggak program-program Pak Anies yang bisa Bung jelaskan di sini yang membuktikan gitu secara valid kalau Pak Anies ini orang yang plural gitu? Karena aku sering berkor-kor juga nih di sosmed kalau Pak Anies itu tokoh yang plural. Kalau dari Abang? Kalau saya Pak Anies Konkretnya. yang konkret ya. Konkret. Pak Anies adalah sosok yang sangat toleran, sosok yang pluralis, yang mampu mengayomi ya siapapun dia, entah kawan atau teman atau lawan sekalipun, tetap dirangkul secara baik. Dan jika ada gadium yang menyatakan bahwa Pak Anies itu sosok yang intoleran, bagi saya itu sangat mendiskreditkan ya, Iya. baik pribadinya beliau maupun juga Stalin. Tetapi di sisi lain ada nilai plus ketika sentimen itu terjadi, maka di sisi lain banyak simpati ke Pak Anies. Dan kita berharap kita tidak perlu menanggapi atau merespon isu seperti itu. Nah, Iya. justru kita bisa membangun optimisme bersama dengan sosok seperti Pak Anies, pemimpin yang layak kita unggulkan untuk 2024. Karena dengan apa yang menjadi tawarannya, yaitu dengan tagline perbaikan dan perubahan, itu sudah harus kita lakukan dari sekarang untuk mewujudkan mimpi besar anak muda di 2040. Tadi Abang sempat menyinggung pada saat menjabat sebagai gubernur, Pak Anies memberikan bantuan kepada umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha. Kalau yang karena kita sama-sama Kristen, mungkin boleh diceritain programnya Pak Anies yang dalam bantuan untuk umat Kristen tuh apa aja sih? Iya, misalnya rehabilitasi atau renovasi gereja tempat ibadah. Oh iya. Kemudian bantuan juga buat umat gereja, dan bahkan para hamba Tuhan pun diberikan insentif. Oh iya. Dan boleh kita ngecek ya secara prinsip pasti itu bisa dikonfirmasi secara baik. Iya, dan itu memang ada programnya jelas. Namanya itu bantuan operasional tempat ibadah. Iya, itu yang sering saya bahas juga sih di sosmed ini untuk mengikis isu-isu intoleran dan isu-isu kadrunisme yang diciptakan orang-orang. Jadi boleh closing statement Bang untuk mengajak teman-teman, mungkin lebih tepatnya ke milenial. Kenapa kita harus milih Pak Anies? Kenapa kita harus memilih Pak Anies? Wah, pertanyaan menarik bagi saya. Kenapa harus Pak Anies? Kenapa harus Pak Anies? Pak Anies adalah pemimpin yang mampu menerobos sekat dan perbedaan untuk mewujudkan mimpi. Oke. Kemudian Pak Anies adalah pemimpin yang sangat fenomenal. Kenapa saya bilang sangat fenomenal? Karena Pak Anies mampu mewujudkan mimpi para pemimpin sebelumnya. Iya. Dan itu very exciting menurut. Nah, kemudian yang ketiga, Pak Anies mampu mengayomi kita kaum milenial untuk dapat memacu diri untuk lebih berprestasi, lebih berkreasi dan lebih berinovasi. Karena masa depan anak muda Indonesia itu ada di tangan generasi milenial saat ini. Dan itu
ada di sosok Pak Anies ke depan. Oke. Jadi kalau misalnya aku sebut Pak Anies ini adalah pilihan terbaik dari yang paling baik, itu sudah tepat ya, Ya, Bung? betul. Oke. Jadi teman-teman, aku merangkum sedikit kenapa kita harus pilih Pak Anies, kita harus dukung Pak Anies karena yang pertama beliau adalah sosok yang cerdas. Dari program-program terdahulunya ada ICN, ada Indonesia Mengajar, beliau juga mengayomi seluruh elemen agama dengan program-programnya yang sudah berjalan, yang sudah real, nyata di lapangan, dan Pak Anies mengedepankan keadilan dan kesetaraan buat seluruh warganya, gitu ya. Oke deh, terima kasih Bung Franky Darwin yang udah mau Sama ngobrol-ngobrol di sore ini. Ketemu lagi dengan aku di lain kesempatan. Makasih. Makasih.